Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muna Luluul Awalia. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Islamic Banking and Economic Growth: The Indonesia Experience atau Perbankan Indonesia dan Pertumbuhan Ekonomi dalam Pengalaman Indonesia yang dibuat oleh Muhammad Abdul dan Muhammad Asmi Omar. Baiklah, kita langsung pada latar belakang. Latar belakang. Hubungan antara pentingnya pembangunan keuangan terhadap ekonomi pertumbuhan menjadi banyak perhatian dalam literatur ekonomi pembangunan. Dari banyak penelitian, ada 3 jenis kausal hubungan antara pembangunan keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang telah dikemukakan. Yang pertama, pemasok terkemuka, kedua mengikuti permintaan, dan hubungan kausal dua arah. Hubungan supply leading adalah pembentukan lembaga instrumen keuangan sebelum permintaan mereka secara upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Dari penelitian ekstensif yang dilakukan di bidang ini, tidak ada karya yang cukup dilakukan dalam kerangka keuangan Islam. Dan tujuan dari makalah ini sendiri untuk mempersempit kesenjangan dalam literatur dengan memeriksa jangka pendek dan jangka panjang hubungan antara pembangunan keuangan Islam dan pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam konteks Islam. Khususnya dalam konteks Indonesia. Kemudian teori yang digunakan. Hubungan keuangan pertumbuhan. Dari Miskin 2006 mengemukakan bahwa keuangan tidak langsung melibatkan kegiatan keuangan perantara, berkali-kali lebih penting daripada keuangan langsung di mana bisnis mengumpulkan dana langsung dari pemberi pinjaman di pasar keuangan menuju pertumbuhan ekonomi. Kemudian teori kedua, Deida dan Votau 2002 dan Rioja dan Valen pada tahun 2002 menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kedalaman keuangan dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara dengan pendapatan per kapita rendah. Hubungan yang signifikan hanya muncul di negara berpenghasilan tinggi. Kemudian menurut Firman dan Cinta 2003 meninjau kembali makalah sebelumnya oleh Rajan dan Zingala tahun 1998, hasilnya adalah mendukung hipotesis bahwa perkembangan keuangan membantu industri dengan pertumbuhan yang baik, dengan peluang baik. Kemudian studi lain oleh Beck dan Levin tahun 2004 menyelidiki dampak pasar saham dan perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan data panel set periode 1976 sampai 1998. Dan hasil sangat menolak gagasan bahwa pembangunan keuangan secara keseluruhan tidak penting atau berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi. Lanjut, ada metode penelitian. Dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series triwulan untuk variabel total bank syariah, pembiayaan sebagai representasi dari sektor keuangan Islam dan 2 variabel mewakili sektor ekonomi real yaitu PDB dan modal total bruto. Pada hasil dan diskusi, variabel pembiayaan syariah tampak signifikan dan konsisten di semua persamaan. Hal ini karena jika keuangan Islam pembangunan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kegiatan usaha, maka tandanya positif. Semakin banyak mengembangkan sistem keuangan Islam, semakin baik pertumbuhan ekonomi. Sistem keuangan dengan demikian dapat mendukung dan menopang sektor-sektor unggulan dalam proses pertumbuhan. Dan berdasarkan hasil uji kausalitas berdasarkan ECM, mendukung pandangan bahwa pengembangan keuangan Islam secara positif dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kegiatan usaha. Kemudian hasil Fedisi membuktikan peran penting yang dimainkan oleh pendalaman pembiayaan Islam dalam akuntansi untuk fluktuasi pertumbuhan ekonomi dan investasi Indonesia. Adapun kritik dan saran dari pembuatan makalah ini. Penelitian ini sungguh cukup baik untuk memberikan penjelasan yang memang harus dimiliki oleh seorang penulis syariah dan tentang isu yang dihadapi. Kemudian mengenai landasan teori, sudah lumayan banyak kajian literatur yang digunakan. Namun, artikel ini cukup singkat dengan latar belakang dan pembahasan yang singkat membuat pengkajiannya menjadi kurang mendalam. Dalam metode penelitian ini, sebaiknya penulis menggunakan metode analisis yang berbeda untuk menentukan kekuatan dan analisis komparatif terhadap negara-negara dengan sistem keuangan Islam sepenuhnya dan sistem dual banking untuk memenuhi konsistensi hasil.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.